Halo semuanya, welcome back to Teknik Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Ya, sekarang kita akan coba ngoprek-ngoprek lagi ya, seperti biasa. Dan kali ini yang akan dibahas itu adalah Ansible. Nah, kebetulan di sini gue ngelanjutin dari episode sebelumnya. Jadi episode sebelumnya di sini maksudnya episode sebelum episode yang saat ini sedang direcord ya maksudnya. Dan episode sebelumnya itu kan kita membahas tentang inventory Ansible, dan gue juga sempat singgung di akhir, lupa di akhir apa di awal, pokoknya di video sebelumnya itu kalau nextnya itu masih ngomongin Ansible inventory, dan karena ada beberapa yang belum dibahas di video sebelumnya. Dan ya udah, itu aja sih sebenarnya yang pengen intronya gitu aja kali ya. Kita nggak usah berlama-lama, langsung aja lanjut eh, ke laptop, back to laptop, kembali ke laptop. Oke, yang pertama perlu disiapin adalah ya pastinya buka VS Code kalian dulu. Di sini gua udah buka VS Code gua dan ada directory. Di sini gua kecilin dulu bentar. Ada directory namanya Teginet Ansible Series. Ini tuh directory yang gua push ke jadi sebuah repo di GitHub gua. Kalian kalau mau download juga boleh, atau mau buat directory baru untuk ikut ngoprek hari ini juga nggak masalah sih. Tapi kalau kalian yang mau download dari repo, kalian bisa menuju ke reponya itu sendiri yang berlokasi di, ntar gua share dulu ya promnya. Mana ya? Nah ini nih. Oke. Di sini nih di repo. Nah, reponya namanya ini RVN40. Silakan kalian copy atau download, bukan copy ya, download atau clone gitu ya. Dan ya udah itu kalau mau benar-benar sama persis kondisi working directory-nya maksudnya gitu. Dan selanjutnya yang perlu disiapkan, kalian butuh 3 target VM atau 3 target instance. Di sini gua menggunakan VM. Kalau kalian punya cara sendiri, misalnya dengan kalian punya laptop gitu ya, bare metal gitu ya, atau kalian punya mini data center sendiri atau apapun lah intinya yang menjadi target, ya kalian bisa pakai itu gitu. Kalau gua di sini case-nya menggunakan public cloud GCP. Di sini gue udah siapin 3 buah VM untuk jadi potensial targetnya. Lalu di sini kita balik lagi ke VS Code-nya. Di sini gue close dulu ya bentar ya promnya. Nah ini balik lagi ke VS Code-nya. Kita lanjutin aja dari episode 3 kemarin. Di sini mungkin kita bisa copy paste saja. Di sini kita ganti rename directory-nya jadi practice 02 gitu ya. Atau ya bisa juga gini aja deh. Ininya di delete dulu ya bentar ya. Kita jadikan ini episode baru. Ininya jadi episode 4. Di sini ganti jadi 02 deh. Atau juga perlu di dalam sini sih. Gini aja langsung ya. Nah, seperti ini. Dan kalian juga bisa buat dari yang tadi sempat gue bilang, kalau kalian tidak download dari repository, kalian bisa buat working directory manual gitu ya, mkdir kalau di Linux gitu. Lalu jadikan itu working directory dan copy paste saja untuk ansible.cfg-nya atau dan juga inventory filenya gitu ya dari repository gua gitu. Atau kalian bisa menginisialisasi sendiri. Kalau kalian ngikutin di episode 3 kan ada caranya tuh menginisialisasi working directory dengan Ansible secara automatically nanti akan tercipta file ansible.cfg nya gitu.
Dan di sini gue akan merename dulu menggunakan standar namingnya si Ansible sih, bukan standar ya, by defaultnya, yaitu host. Sebenarnya nggak wajib, ini cuman gue iseng aja pakai nge-rename dulu gitu. Dan karena ini udah di rename, di inventory di ansible.cfg nya juga inventory-nya di rename jadi host sesuai dengan nama filenya. Nah terakhir kan seperti ini ya struktur dari inventory-nya itu. Ada groupingnya load balancer, lalu member dari grouping load balancer ini LB01, web server, grouping web server ada 2 member, web app 01 dan web app 02. Groupingnya database ada 1 instance namanya DB01. Lalu untuk controllernya, grouping controller ada 1 instance juga namanya Ansible 01. Ansible 01 ini artinya mesin Ansible-nya ini gitu yang kita sedang pakai. Kan kalau dalam case ini gua menginstal Ansible-nya di lokal mesin gua gitu ya. Jadinya di sini connection-nya pun lokal gitu. Nah, yang mau kita bahas kali ini tentang inventory-nya itu adalah kita mau bahas properties seperti ini. Dan seperti yang gua mention sebelumnya di episode sebelumnya, kalau Ansible ini kan berkomunikasi menggunakan SSH protokol ya. Jadi kita harus specify beberapa properties di sini. Yang per saat ini udah di specify itu adalah connection, Ansible connection, dan itu hanya untuk instant Ansible 01 atau instant Ansible-nya sendiri gitu. Dan di sini value-nya lokal karena komunikasinya itu dia tidak perlu menggunakan SSH karena bisa lokal, karena dia hanya perlu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu pakai connection SSH dan sehingga lebih simpel aja gitu maksudnya. Tapi kalau untuk remote instance seperti LB01, web app 01, web 02, DB01, nah ini kan nggak bisa kalau pakai lokal karena dia itu remote instance. Kalau di sini VM gitu. Jadi ya pastinya Ansible connection-nya harus pakai SSH karena pilihannya itu, kalau nggak lokal ya SSH. Jadi kita tambahin misalnya di LB01 ini dengan value SSH. Nah selanjutnya yang perlu dispecified itu adalah Ansible host. Jadi ada properti namanya Ansible host seperti ini. Ini menunjukkan bahwa LB01 ini IP-nya berapa, karena untuk berkomunikasi kan namanya mesin ya pasti melalui IP kan gitu kan, dan dia harus tahu IP-nya berapa. Nah kita bisa cek ke VM atau mesin IP mesin targetnya kita yang LB01 ini berapa IP-nya. Ini gua ganti dulu screen-nya. Nah di sini LB01 itu IP-nya sekian, IP publiknya. Kita tidak bisa menggunakan IP private ya karena posisi Ansible-nya sendiri ini ada di luar network mereka bertiga gitu. Dan tidak terkoneksi secara internal, jadinya ini tidak memungkinkan menggunakan internal IP ini. Beda ceritanya kalau kalian juga mendeploy Ansible-nya di network yang sama gitu, di VM juga gitu. Kalau dalam hal ini GCP-nya gitu. Tapi karena ini tidak satu network, jadinya kita menggunakan public IP-nya. Dan di sini karena gue udah siapin ketiga instance ini untuk bisa berkomunikasi via protokol SSH. Jadi semua hal yang berhubungan dengan protokol SSH sudah gue siapin, firewall-nya udah gue buka. Jadi gue udah make sure sih jadi Ansible ini harusnya nanti bisa berkomunikasi lah, karena tidak ada yang menghalangi gitu. Nah balik lagi ke topik inventory-nya tadi ya, di sini kita copy IP publiknya lalu kita paste di VS Code-nya atau di inventory file-nya tadi. Nah di sini lalu kita save. Lalu selain dengan IP apalagi yang harus di-specified, karena dia berkomunikasi menggunakan protokol SSH si Ansible ini, jadi tentunya perlu yang namanya autentikasi. Dan autentikasi yang dibutuhkan itu adalah
username dan password. Tapi by default GCP ini, karena gua cache yang menggunakan GCP, itu dia menggunakan PEM key atau private key, public dan private key. Jadinya yang gua harus prepare itu bukan password tapi private key-nya gitu. Tapi pertama kita prepare, kita tulis dulu aja Ansible usernya ya, untuk komunikasi, untuk autentikasinya. Ansible user dengan properties namanya Ansible_user sama dengan apa nama usernya gitu kan, Ubuntu misalnya kayak gitu. Lalu selanjutnya kalau kalian SSH-nya, dalam case kalian SSH-nya menggunakan autentikasi yang menggunakan password, kalian ketikkan Ansible_password, lalu sama dengan apa passwordnya gitu value-nya. Tapi kalau gua di sini karena menggunakan PEM key atau private key gitu ya, jadinya properties yang digunakan itu adalah Ansible SSH underscore private underscore key, sama dengan gua harus specify path-nya, lokasinya dari private key gua gitu. Di sini gua kebetulan belum mempersiapkan private key-nya, jadi gua bisa bikin directory baru. Gua kasih nama misal ssh_keys. Nah, di sini kita buat sebuah file lagi, file baru. Kita beri nama misalkan, keras keypad gua. Kita beri nama misalkan dengan nama ssh login .pemkey. Oke, kayak begini. Nah, ini kita taruh apa yang menjadi PEM key kita di sini. Di sini gua akan coba skip dulu ya, karena PEM key-nya kebetulan gua belum bikin yang khusus ngoprek ini, jadi gua masih menggunakan PEM key sehari-hari gua. Jadi ya sorry ya, gua skip dulu nih di bagian ini. Nah, setelah gua tambahkan PEM key-nya di sini ada nih ya, gua nggak akan klik karena nanti kelihatan PEM key gua. Jadi gua harus bikin ulang lagi biar private key gua tetap secure, resource gua tetap secure maksudnya. Jadi ya lu bisa lihat lah di sini ada private key ya, dan ya ini yang nantinya dipakai untuk autentikasi. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu membuat private key-nya ini dalam mode yang secure, dalam mode yang minimum, yaitu readable only gitu. Jadi dengan cara kita setting chmod di private key tersebut. Lalu nama reponya E4 SSH keys. Nah, kalau sudah di setting mode private gini, nanti dia jadi lebih secure aja sih. Dan Ansible juga memang require untuk di setup di mode yang paling minimum, yaitu mode read, mode 400 ini gitu. Lalu selanjutnya di specify di apa sih namanya nih, di directory, di properties inventory ini dengan mengetikkan path-nya SSH keys. Kan ini working directory-nya E4 nih, jadi kita langsung di bawahnya di under E4 ini ada SSH keys, lalu slice nama PEM key-nya SSH login .pem. Oke. Nah, ini di save dulu. Selanjutnya satu lagi selanjutnya itu ini kan kalau gue kan menggunakan repository ya, nantinya ini bakal gua push ke repository, dan karena gua mau push ini ke public repository, dalam hal ini GitHub, gua harus jangan lupa pasang git ignore untuk PEM key gua biar dia tidak ke
push, dan kalian juga sebaiknya melakukan hal sama kalau case kalian menggunakan private key, yaitu dengan menspesify directory ke PEM-key tersebut. Dalam hal ini M4 ada slice underscore ssh underscore key, lalu slice lagi nama login.pem, atau kalian juga bisa menggunakan wildcard seperti ini. Lalu di save dan lihat modenya sudah berubah ya, jadinya abu-abu kayak gini, artinya dia setiap file di bawah atau under directory SSH keys nantinya akan dan berakhiran dengan .pem nantinya akan dianggap file yang tidak boleh di push oleh Git, jadi dia diabaikan karena sudah ditambahkan ke file .git ignore gitu. Kalau sudah di close dan kayaknya sudah siap nih untuk dicoba. Masih ada lagi properties yang lain. Ketika kita mau meng-SSH sebuah VM, pastinya nanti akan menimbulkan prom. Tapi masalahnya kan untuk Ansible ini kan dia bukan user yang harus interaktif ya. Jadi kita nggak mau prom itu yang tadi ya diniatkan untuk interaktif itu jadi mempersulit si Ansible untuk mengotomatisasi sebuah proses gitu. Prom yang dimaksud ini prom apa? Nah contohnya seperti ini, maksudnya gue contohin ya. Dia kan punya IP sekian nih. Oke, gue coba SSH manual dulu. min-i SSH key. Sorry, gue masuk dulu ke di M4 nya. Nah seperti ini, gue coba manual dulu SSH, terus tadi Ubuntu usernya, terus IP-nya itu sekian. Nah ini by default atau kalau kita coba manual SSH, dia tuh pasti akan memunculkan prom untuk pertama ya pastinya untuk membuat user lebih interaktif, jadinya user diberikan decision untuk men-save footprint gitu ya, footprint koneksi yang akan dibuat ini. Seperti ini contohnya. Nah, seperti gini nih suka kadang-kadang muncul nih. Ini kebetulan karena error, karena ini ada perubahan IP gitu ya. Karena sebelumnya dia IP-nya itu footprint-nya tidak dengan IP yang 35.1.1.176, karena sebelumnya gue pernah melakukan SSH di mesin ini secara manual dan footprint-nya itu untuk koneksi ke VM ini bukan dengan IP berikut IP yang sekarang, karena IP-nya ini beda lagi kan. Intinya sih gitu, intinya error ini bisa dihilangkan salah satu caranya dengan ini. Walaupun nggak mesti dengan cara ini sih, tapi ya kita bukan bahas itunya, intinya kayak gitulah, ini buat mempercepat aja. Nah kita coba lagi SSH. Nah dia akan memunculkan prompt seperti ini untuk menanyakan apakah user mau men-save footprintnya gitu, kayak semacam itulah. Dan masalahnya kalau kita connect secara manual kayak seperti sekarang ini, ya kita tinggal pencet yes aja gitu kan. Tapi kalau dengan Ansible kadang kita nggak mau prom-prom seperti ini muncul, karena seperti ya kan ini tujuannya mengotomatisasi. Kalau terlalu banyak atau kalau terlalu sering yang namanya prom-prom seperti ini, prom-prom interaktif ini muncul, malah mengganggu otomatisasi gitu, kayak memperhambat gitu ya. Jadinya kita nggak mau nih prom-prom seperti ini muncul gitu. Di sini gua ketik no dulu ya, kita cancel. Benar nggak sih? Ya benar. Nah kita klik no dulu. Nah gimana caranya biar prom itu tidak muncul agar Ansible bisa tidak terganggu proses otomatisasinya, karena automation itu tidak perlu interaktif gitu, tidak selalu butuh interaktif gitu. Nah kita bisa tambahkan properties namanya Ansible SSH extra arguments. Kita tambahkan seperti ini. Di sini
ada value-nya min o street host di checking no, kita kasih value no. Intinya sih ini ditambahin flag ya, flag min o gitu ya, untuk tidak melakukan checking ketika kita melakukan connection dengan menggunakan protokol SSH gitu. Nah, yang terakhir juga ada properties Ansible Python Interpreter. Kalau remote instance kalian, Python-nya diinstal di custom directory gitu. Tapi walaupun custom ataupun tidak, directory tempat instalasinya kalau gua sih lebih seneng dieksplisitkan di inventory file. Jadi ini preferensi. Jadi memang selain Ansible berkomunikasi lewat protokol SSH, di episode sebelumnya juga sedikit dibahas bahwa Ansible ini based on Python dan dia membutuhkan Python baik di lokal di mana Ansible itu diinstal, di lokal mesin di mana Ansible itu diinstal, maupun di target mesin yang nantinya akan dimanage oleh Ansible. Jadi dia butuh keduanya itu butuh diinstal Python juga gitu. Dan ketika menginstal Python kan kita harus menspesify interpreter atau Pythonnya itu instalasinya di path-nya di mana gitu. Dan cara menulis installation filenya secara eksplisit di inventory itu seperti ini. Jadi nanti si Ansible bisa mengecek di remote host-nya itu di directory user bin ini ada file Python atau tidak gitu, ada instalasi Python atau tidak, seperti itulah kurang lebih penjelasannya. Kita coba satu dulu aja. Nah, sampai sini seharusnya sih sudah bisa dites dengan cara kita mengeping remote instance untuk membuktikan bahwa apakah si Ansible mesin ini sudah bisa berkomunikasi dengan instance-instance yang nantinya akan di-manage oleh dia. Tentunya dalam case ini yang seharusnya bisa berkomunikasi dengan Ansible itu LB01 dan Ansible 01 saja, karena yang sisanya ini WebApp 01 sampai DB01 ini kan belum dispecified ya properties-nya gitu. Jadi harusnya yang sisanya itu error. Tapi kita coba aja. Kita bisa menggunakan command Ansible all min m ping. Nah, kita lihat yang berhasil itu yang mana aja gitu ya. Oke, di sini ternyata masih ada error untuk LB01, tapi untuk Ansible 01 sukses karena ya simple ya penjelasannya, karena dia Ansible connection-nya lokal. Jadi nggak terlalu banyak challenge untuk melakukan connection ke dirinya sendiri gitu. Sedangkan yang di LB01 ini terdapat warning error, yang error message-nya itu adalah permission denied public key. Kita coba cek dulu permasalahannya apa, kenapa public key-nya tidak bisa terkoneksi gitu ya. One eternity later. Oke, setelah gua coba troubleshoot, ternyata ini errornya itu bukan masalah di network atau di connectionnya gitu ya, tapi lebih kepada ada typo atau ketidaktelitian gitu ya. Di sini dia itu tidak bisa menemukan file private key yang dimaksud, padahal kita sudah taruh private key-nya di directory SSH keys dan kita udah specified path-nya di sini. Problemnya adalah ternyata ini nama propertinya tuh salah, bukan Ansible SSH private key, tapi kurang file. Harusnya Ansible SSH private key underscore file. Jadinya ya si Ansible ini nggak bisa menemukan di mana nih private key-nya gitu. Lebih ke situ sih, bukan di misalnya ada firewall yang menghalangi atau koneksinya tidak public atau segala macam gitu, atau tidak bisa berkomunikasi karena masalah network, tidak, tapi lebih ke sini sih, konfigurasinya yang salah gitu. Nah, kalau udah kita coba lagi.
harusnya sih udah bisa ya kalau udah gini. Nah kan bener. Jadi sekarang Ansible 01 ya udah pastilah ya, udah pasti bisa karena dia koneksinya lokal, dan dan LB01 juga bisa. Sisanya tidak bisa karena ya memang belum dikonfigur gitu kan. Bisa dilihat error message-nya juga failed karena nggak bisa nge-resolve hostname. Jadi WebApp 01 tuh IP-nya berapa dia nggak tahu, DB01 juga gitu. Oh ya BTW, ini gue nyiapinnya kan sebelumnya ada total, kalau Ansible 01 nggak dihitung ya, maksudnya yang remote instance-nya total ada 4. Tapi di sini gue cuman ada 3 nih, 3 VM aja gitu ya. Intinya sih biar cepet aja sih sebenarnya ya. Jadi mungkin yang WebApp 02 ini nanti nggak kepake dah, ceritanya ini tidak ada dulu ya, maksudnya jadi cuma ada 3 aja gitu ya. Dan juga yang kedua, ini tadi gue sempat troubleshoot, dan kalian juga bisa troubleshoot sendiri kalau ada error kayak tadi dengan mengecek ke official dokumentasinya Ansible, yaitu ada di docs.ansible.com. Nah ini tadi gue ya habis searching di sini, ternyata yang bersoalan private gitu. Nah ini penulisannya seperti ini. Jadi tadi gue salah konfigurasi sih sebenarnya. Udah itu aja sih masalahnya. Sorry, kalian gak bisa ngecek ya? Belum di share screen, sorry. Gua close dulu VS Code-nya, gua pindah share screen. Nah, di sini nih. Di sini tadi kan untuk yang VM nih ya, yang VM ada 3 nih. Jadi kita tadi tidak pakai WebApp 02-nya karena ya kita 3 dulu aja ya, biar simple dan biar gampang gitu. Biar cepet juga. Dan tadi untuk masalah dokumentasi di docs.ansible.com. Nah ini yang Ansible SSH Private Key, di sini nih parameternya. Dan kalian di sini juga bisa baca banyak sekali parameter-parameter lain yang bisa kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Ini Ansible Pattern Operator gitu kan. Nah kurang lebih gitu. Jadi kalau untuk lengkapnya kalian bisa pastinya baca di official dokumentasinya ya, terutama kalau kalian ada error-error, ini sangat membantu sekali. Oke, lalu yang sisanya gimana? Di sini bakal gua tambahin juga, tapi untuk mempersingkat durasi video gua akan coba skip aja ya, nggak akan gua tampilin prosesnya. Nanti kalau udah selesai gua resume lagi. Nah ini udah gua specified, udah gua configure semua konfigurasinya, dan harusnya sih berhasil ya karena identik kecuali IP-nya doang. Semua VM yang ada di VM GCP ini yang jadi targetnya itu identik semua sih konfigurasinya, karena ya balik lagi biar cepet aja dan simple gitu. Kalau untuk untuk yang kompleks bisa dibalikin ke masing-masing kalian sendiri ya case-nya ya. Oke, balik lagi sekarang kita coba tes. Kita balik lagi ke VS Code, kita coba tes. Harusnya sekarang yang berhasil itu ada 4 ya, yang WebApp 02 yang harusnya gagal. Nah ini kan WebApp 02 udah jelas nih gagal nih. Nah yang lain gimana, kita tunggu. Nah yang lain berhasil sukses, artinya Ansible sudah bisa berkomunikasi dengan target mesinnya, seperti itu. Dan oke, paling itu aja sih yang mau dibahas di inventory ini untuk saat ini. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa dieksplor dari inventory, belum lagi nanti ada dynamic inventory. Cuman untuk awal-awal static inventory dulu, kan sebelumnya udah di-mention di episode sebelumnya, kita bahas static inventory dulu. Dan sejauh ini sih mungkin cukup sampai di sini aja static inventory-nya. Selanjutnya kita akan coba pindah topik lain, nanti diinfoin di episode selanjutnya aja apa topik apa yang akan dibahas. Oke, mungkin untuk episode kali ini sampai situ dulu aja. Semoga bermanfaat, semoga ngoprek-ngoprek kita bisa saling
memberikan manfaat satu sama lain ya. Dan kalau ada salah-salah kata seperti biasa gue minta maaf, dan apabila ada kesalahan lain baik yang teknis atau non teknis yang mengganggu atau mengurangi lah kenyamanan kalian dalam kita bersharing session ini, ya gue juga mohon maaf. Kalian kalau mau ngasih kritik, saran juga boleh di kolom komentar, pastinya dengan cara-cara yang baik ya, agar ya enak lah ekosistem kita bisa tetap terjaga gitu ya, ekosistem sharing-sharing kita ini gitu. Lalu akhir kata jangan lupa untuk di subscribe ataupun di share juga kalau kalian merasa ini video bermanfaat, dan jangan lupa juga di like dan tombol loncengnya juga ya. Sampai jumpa, ketemu lagi di next Tekinet episode selanjutnya. Next episode di episode Tekinet selanjutnya, maksudnya itu. Oke, sampai jumpa di episode Tekinet selanjutnya. Bye.